Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan yaitu tafsir surat Al-Ma'un, yang mana tafsir ini, surat ini terdiri dari 7 ayat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari surat Al-Ma'un tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan? Yukadzibu bid-din, yaitu yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan hari kiamat, hari dibangkitkan, ai bil jaza. Wa haula'i humul ladzina yunkiruna al-ba'ts. Dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat. Maka di sini ada pertanyaan yang menunjukkan sesuatu yang heran. Ternyata ada orang yang tidak yakin atau tidak percaya, atau ada orang yang mendustakan tentang adanya hari pembalasan, al-jaza, yaitu hari kiamat. Dan biasanya orang ketika sudah mengingkari hari pembalasan, ketika tidak mengimani hari kiamat, maka biasanya perilakunya tidak baik. Biasanya perilakunya dia akan berbuat dosa atau maksiat, karena nggak percaya dengan hari kiamat, nggak percaya dengan hari pembalasan. Padahal itu pasti akan terjadi. Cuma waktunya kapan seseorang tidak mengetahuinya, kapan itu akan terjadi. Tapi itu pasti akan terjadi. Sebagaimana kematian. Kematian pasti. Cuma kapannya seseorang tidak mengetahuinya. Dan itu adalah perkara gaib. Pause recording. Video recording button. Toggle. Heading to Akali Tugman Activity. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Tidak ada yang mengetahui baik itu di langit maupun di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman, maka
wajib mengimani adanya hari pembalasan. Setiap amalan, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan mendapatkan balasan. Maka dari itu ketika seseorang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian melakukan kebaikan, maka hakikatnya kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Orang menolong, orang membantu, memberikan kemudahan kepada orang lain, atau dia sholat, dia puasa, dia melakukan ibadah-ibadah, sebenarnya itu untuk kebaikan diri dia sendiri. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya rukun iman itu ada 6, dan diantaranya adalah beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya hari pembalasan, dan termasuk perkara beriman kepada hari akhir yaitu beriman dengan hari pembalasan. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan hari pembalasan? Yang mendustakan pembalasan. Jadi sekali lagi ini pertanyaan yang menunjukkan keheranan. Kok ada orang yang masih ada orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan? Jadi pertanyaan itu kan banyak. Ada pertanyaan orang itu belum tahu, atau pertanyaan yang menunjukkan keheranan. Sebagaimana ketika ada seorang anak ini suka mecahin piring, kemudian mecahin apalagi ya, semuanya dipecahin. Setrika juga dilempar, ini dirusakin, itu dirusakin. Kemudian ada pertanyaan, apakah kamu ini yang melakukan semuanya ini? Nah ini kan pertanyaan yang menunjukkan heran. Ini anak ini kok nuwakan, semuanya dibantingin, dirusakin. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Biasanya orang kalau sudah tidak mengimani hari pembalasan, maka dia pun akan semena-mena. Dia pun akan banyak berbuat zalim, termasuk menghardik anak yatim. Dzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu yang menghardik anak yatim. Ini diantara perilaku. Ketika seseorang tidak mengimani hari pembalasan, maka dia akan berbuat zalim, berbuat semena-mena, termasuk kepada anak yatim. Padahal kita diperintahkan untuk memuliakan anak yatim. Dan yatim adalah mata abuhu wa wasahir. Mata abuhu wa wasahir. Artinya ayahnya meninggal dan dia masih kecil, belum balik. Dan bukan dikatakan yatim ketika seseorang itu sudah balik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yutma ba'dal bulugh. Bukan yatim ketika sudah balik. Kadang ada sebagian orang itu belum atau memahami, yang penting dia ditinggal ayahnya, entah itu ditinggal meninggal, entah itu ditinggal minggat, ya, ditelantarkan gitu, tidak bertanggung jawab.
Lalu ada sebagian orang menganggap itu sudah yatim. Padahal yatim tidak demikian. Yatim adalah mata abuhu wa wasokir. Ayahnya meninggal dunia dan dia belum balik. Dan Nabi SAW bersabda, la yutma ba'dal bulugh. Bukan dikatakan yatim kalau sudah balik. Jadi orang-orang kalau sudah ya SMA itu bukan yatim, meskipun ayahnya meninggal dunia karena dia sudah balik, maka dia bukan yatim. Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, maka perilakunya diantaranya menghadik anak yatim. Dan kita dilarang untuk berbuat zalim, apalagi terhadap anak yatim. Di zaman Nabi ada seseorang yang mengeluh atau mengadu tentang kerasnya hati. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat, ya, supaya hatinya itu lembut, yaitu apa? Irhamil yatim wamsah raksah. Artinya sayangilah anak yatim dan usaplah kepalanya. Jadi disayangi, menyayangi anak yatim itu diantara sebab yang membuat hati lembut. Jadi kalau orang ingin hatinya lembut, tidak keras, tidak kasar, maka sayangilah anak-anak. Dan diantaranya adalah irhamil yatim. Sayangilah anak yatim. Talinu qalbak wa tudrik hajatak. Dan Nabi SAW bersabda, Imam Ma'nahu, maka engkau akan mendapati hatimu lembut. Wa tudrik hajatak. Dan engkau akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhanmu. Artinya apa? Akan diberi kemudahan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diberi kemudahan. Jadi barang siapa yang sulit hidupnya, susah hidupnya, maka perhatikan anak yatim. Dan Rasulullah SAW bersabda, ana waqafil yatim kahataini fil jannah, sambil menunjukkan dua telunjuk jarinya. Ana waqafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan kafil anak yatim, yaitu orang yang mengurusi anak yatim, baik itu kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisik atau kebutuhan ruh, dia memperhatikan, maka ini termasuk kafil yang menjamin, yang bertanggung jawab, yang mengurusi kebutuhan-kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan jasad maupun rohani. Kahataini fil jannah, maka akan berkumpul bersama Nabi di surga. Maka ini menunjukkan keutamaan. Wa ammal yatima fala taqhar. Dan itu larangan, ya, larangan untuk mengadi anak yatim. Adapun dengan anak yatim maka jangan dihadik, jangan kasar, yadfa'uhu bi unfin, jangan kasar, tetapi hendaklah lembut. Dan itu memang diantara sebab terbesar kenapa hati orang itu bisa lembut, karena menyayangi anak-anak kecil. Sebagaimana nasihat Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antara sebab hati lembut itu, di antaranya sebab terbesar yaitu menyayangi anak-anak kecil. Jadi
kalau sama anak kecil ya jangan apa sangat, tapi lembut ya. Lembut, sayang, bahkan bercanda. Lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika dengan anak-anak kecil ya, mengucapkan salam ya, bercanda, dan itu tidak mengurangi kita. Bercanda, sayangi mereka, maka itu akan mendatangkan kelembutan dalam hati. Kalau hati sudah lembut, maka biasanya dia akan dijaga dari maksiat, dijaga dari dosa. Kenapa sih orang itu gemar atau rajin atau senang melakukan dosa? Di antaranya ya karena hatinya keras, hatinya nggak lembut tapi keras, hatinya kaku. Ini yang menyebabkan banyak orang bermaksiat, melakukan dosa ya. Maka kalau ingin lembut, maka sayangi anak yatim, sering-sering baca Quran, sering-sering berzikir. Inilah yang menyebabkan hati lembut. Kalau hati sudah lembut, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah, maka itulah yang dinamakan waliullah, wali Allah. Jadi siapapun bisa menjadi wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dan wali Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itulah yang dinamakan wali Allah. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Artinya, siapa saja yang beriman bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Orang miskin bisa jadi wali Allah kalau dia beriman bertakwa. Sebagaimana nasihat tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, makana mu'minan, kemudian taqiyan, kana lillahi waliyan. Siapa saja yang beriman bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Jadi syaratnya nggak harus kaya, nggak harus punya jabatan ini itu. Kuncinya takwa. Kalau orang beriman mungkin ya banyak orang beriman, tapi belum tentu tingkat ketakwaannya. Ada orang mukmin yang lemah imannya, ada orang mukmin yang kuat imannya. Semakin dia bertakwa kepada Allah, maka semakin mulia di sisi Allah. Dan takwa sudah kita sampaikan, intinya yaitu apa? Menjalankan ketaatan. Begitu taat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, maupun taat di dalam menjauhi apa yang Allah larang. Apa saja si perintah Allah, maka dia lakukan. Apa saja si larangan Allah, maka dia tinggalkan. Inilah takwa. Dan takwa itu memang tidak mudah. Takwa itu berat. Kenapa berat? Karena dalam diri manusia itu ada namanya hawa nafsu. Dan dia lebih banyak condong untuk mengikuti nafsunya. Maka itu banyak orang ya, dia lebih sibuk dengan maksiat daripada
baca Qur'annya misalnya, ya. Atau sibuk dengan dosa daripada sedekahnya, daripada baca Qur'annya, daripada sholatnya, daripada siamnya. Inna nafsa la'amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu condong untuk melakukan keburukan. Maka itu kita katakan takwa itu berat, karena ada nafsu, karena seseorang tidak bisa, ya, menundukkan nafsunya, dia mengikuti nafsunya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perilaku ketika seseorang mendustakan pembalasan, maka perilakunya diantaranya menghardik anak yatim, kasar terhadap anak yatim yang seharusnya dimuliakan tapi didolimi. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ketika seseorang mendustakan, mengingkari hari pembalasan, maka perilakunya juga dia tidak mendorong orang untuk memberi makan terhadap orang miskin. Jadi dia itu tidak senang ketika ada orang ngasih makan kepada orang miskin, dia tidak senang. Ya, meskipun tidak ngasih sedekah ke orang miskin, ya jangan menghalangi orang untuk bersedekah. Ya, kayak sekarang contohnya seperti Zionis Israel, Ya. menghalangi orang-orang mau bantu warga Gaza, Palestina. Artinya bantuan-bantuan makanan, obat-obatan dan seterusnya dihalangi. Orang-orang Zionis Israel. Dan itu dosa besar. Dan ketahuilah, setiap perbuatan pasti ada balasannya, akan dibalas pada Allah, ajilan atau ajilan, baik itu segera atau nanti nunggu waktunya. Jadi setiap perbuatan zalim, kita harus mengetahui, setiap perbuatan zalim, setiap perbuatan dosa, maksiat, itu akan ada balasannya, dan itu disegerakan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu tidak mendorong untuk membantu memberi makan orang-orang miskin. Fal miskinu al-faqiru al-muhtaju ila ta'am. Dan miskin adalah orang yang butuh makanan. Dan orang miskin yaitu orang yang punya pendapat tetapi tidak mencukupi. Kalau fakir itu keadaannya lebih parah dari miskin. Kalau fakir mungkin dia nggak punya pendapatan. Kalau miskin, dia punya pendapatan tapi tidak mencukupi. Itu namanya miskin. Ada orang gajinya 2 juta. Besar apa kecil? Besar, Pak. Besar ya? Besar. Kalau nggak punya anak. Ya, nanti anak. Kalau anaknya 15. Wah, kecil nggak? Hah? Kecil. Kecil. Kebutuhannya banyak ya. Iya. Kalau anaknya 15. Ada. Atau anaknya 20. Nah, Ya. 2 juta. Itu miskin itu. Ya.
Ya wis cukup Ustaz. Ya diirit mangan semoto. Nggak usah nggak sayur, nggak usah nggak lauk. Terus nggak listrik ini, lauk nggak jajan saja sudah habis. Memang anak-anak nggak jajan. Pagi, siang, sore diminta duit terus. Nggak akan berhenti nangisnya kalau nggak dikasih. Nah, itulah kehidupan anak-anak. Kalau nggak minta jajan, ya. Baik, kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi miskin seperti itu. Orang yang punya pendapat, ya, tetapi tidak mencukupi, maka perlu dibantu. Ketika seseorang memiliki kelebihan, bantu mereka orang-orang miskin. Dan ingat, ketika dia suka membantu, suka menolong, ketahuilah dia akan ditolong oleh Allah. Dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man kana fi auni akhi, kana Allah fi auni." Barang siapa yang menolong saudaranya, maka dia akan ditolong oleh Allah. Jadi sering-sering nolong, sering-sering bantu. Maka fi hajati akhi kana fi hajati. Begitu juga sabda Nabi SAW, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka dia akan diberi kebutuhannya. Sedangkan kita itu banyak kebutuhan kita. Yang kita butuh rezeki lancar, butuh sehat, butuh keamanan, butuh ibadah lancar, dan seterusnya. Maka beri kemudahan. Man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sekarang saudara kita yang ada di Palestina, yang mungkin beberapa hari yang lalu, yang sekarang sudah Zionis Israel itu kan sudah 1 bulan ya, penyerangan, kurang lebih ya. Setiap hari tidak terlepas bom dilemparkan dari atas ya. Akhirnya listrik mati, kekurangan ini, kekurangan itu ya. Kita saja yang merasakan lampu mati 5 jam aja ya, sudah banyak mengeluh. Di sini pernah lampu mati? Sering. Kalau kemarin di Sukoharjo udah terburas ya, sampai pohon ada yang tumbang, angin kencang, akhirnya kabel kena, akhirnya lampu mati. Hanya beberapa jam aja sudah banyak mengeluh. Ini saudara kita yang ada di Palestina sudah hampir 1 bulan mati, lampu mati, dan juga banyak yang meninggal. Dengan berita terakhir ini sudah berapa ribu. Itu jumlah yang banyak, membunuh satu nyawa aja berat di sisi Allah. Lalu bagaimana dengan membantai segitu banyaknya? Maka kalau kita diberi rezeki, maka bantu, kirim seberapapun, itu nanti sebagai saksi kita di hadapan Allah. Atau kalau memang tidak memiliki rezeki, kita masih punya doa. Dan jangan pelit. Doa kan nggak pakai modal. Kita tinggal angkat tangan, tulus doanya di sepertiga malam atau antara 2 iqamah ya, antara adzan dan iqamah, di waktu-waktu mustajab, bersungguh-sungguh berdoa ya, supaya
saudara-saudara kita segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimalnya doa dan jangan pelit. Dan kita harus perhatikan, karena orang mukmin itu seperti bangunan. Jadi seperti satu tubuh. Kalau gigi sakit, biasanya semua juga ikut sakit. Kaki sakit, semua juga merasakan sakit. Tangan sakit, ya, terluka misalnya, akhirnya pusing, semuanya kena. Ya. Akhirnya demam. Orang muslim juga demikian. Minimalnya doa. Dan sungguh-sungguh dalam berdoa tidak hanya sekedar melafazkan saja, tapi betul-betul mohon sama Allah, ya Allah, bantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina supaya segera diberi kemenangan, segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tapi ada ayat berikutnya penjelasannya. Oh, ternyata ada orang yang sholat tapi dia dikatakan celaka. Kenapa demikian? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Haula'i musalluna yusalluna ma'an nas au afradan lakinnahum ghafiluna anha la yuqimuna ala ma yanbaghi yuakhirunaha 'anil waqtil fadil la yuqimuna ruku'aha wala sujudaha wala qiyamaha wala qu'udaha. Ini kenapa? Sholatnya kok dia sholat kok celaka. Tapi jangan sampai terkena syubhat. Ada sebagian orang terkena syubhat, aku nggak mau sholat. Nah kenapa? Nah itu ada ayatnya, celakalah orang yang sholat. Berarti orang itu kena syubhat. Kenapa kamu nggak sholat? Itu ayatnya, fawailul musallin, celaka orang yang sholat. Makanya aku nggak sholat. Kamu sholat celaka. Nah, padahal dijelaskan ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dia tidak mengerjakan sebagaimana mestinya. Yuakhirunaha 'anil waqtil fadil, dia mengakhirkan waktu yang utama. Sering menunda-nunda sholat. Padahal sholat itu adalah kebaikan. Maka itu segera, jangan ditunda-tunda. Kadang ada sebagian orang menunda-nunda kebaikan, akhirnya nggak didapat kebaikan itu. Makanya Nabi SAW bersabda, badiru bil amali sholihah, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh. Amal soleh apa saja? Kalau sudah terbenak di dalam diri kita untuk melakukan amal soleh, segera. Terbenak untuk sedekah, segera, jangan tunggu nanti besok. Karena satu, nanti besok kita nggak tahu masih hidup apa tidak. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi nanti besok sudah berubah pikiran. Maka dari itu segera, kalau mau sedekah segera. Mumpung ada duit. Nanti kalau tidak ada duit, akhirnya nggak jadi sedekah. Badiru bil amali sholihah. Jadi Nabi SAW bersabda,
bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh. Sholat juga demikian. Segera umat-umat ya, kadang punya riwayat haid, ya kan? Maka segera sholat, berusaha tepat waktu, dan diantara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala as-salatu ala waqtiha, jadi sholat di waktunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-mu'minina kitaban mawquta, inna sholata ala mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ada waktunya. Maka jangan diundur-undur, jangan ditunda-tunda. Nanti. Akhirnya waktunya sudah habis. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang membuat celaka. Begitu juga dia akan celaka ketika la yuqimuna ruku'ah. Dia tidak melakukan tumaknina ketika ruku, ketika sujud, ketika sholat, dan tumaknina. Ada yang sholat cuma 10 menit, 20 rakaat. Tuh. Itu kayak apa itu? Sholatnya kayak apa? Seperti kereta api ya. Iya. Kasihan mbak-mbak yang di belakang. Iya. Ngejar-ngejar Aisyah isoman karena sudah tua. Kayaknya butuh waktu. Nah itu diantara. Kemudian tidak memenuhi rukun-rukunnya juga demikian. Maka dia celaka. Kemudian alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Begitu juga celaka kalau sholatnya riya. Yura'un yaitu riya. Idza fa'alu ta'ata fa inna ma yaqsiduna biha. Ketika dia melakukan ketaatan, ternyata tujuannya adalah manusia supaya dilihat orang, dipuji orang, ini namanya riya. Maka itu disebutkan oleh ahli ilmi, riya adalah idharu syakhs al-ibadatan, seseorang menampakkan bentuk ibadah liyarahan nas fayahmaduna 'alaiha, supaya dilihat orang dan dipuji orang. Ibadah apa saja, ketaatan apa saja, baik itu sholat, baik itu sedekah, baik itu apa saja, kalau ada niatan, ya sekali lagi, ada niatan ingin dipuji oleh orang, dilihat oleh orang, ini baik. Seharusnya kan lillah. Kita beramal lillah. Bukan mencari pujian, bukan mencari ketenaran, syuhrat. Bukan supaya dilihat orang, dipuji orang. Nah itu akan membinasakan dia. Ibadah apa saja, ketaatan apa saja, dan itu termasuk syirik. Dan syirik sebagaimana yang kita ketahui termasuk dosa besar, kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Syirik. Ternyata banyak orang terjerumus pada syirik dan dia nggak sadar. Itu dengan riya tadi.
senang kalau dipuji orang, bahkan ingin dilihat orang, dipuji orang. Ketika baca Quran juga demikian. Yang bagus. Ya memang tujuannya supaya didengar orang, dilihat orang. Kalau didengar orang, kita ada yang mengatakan itu yang dinamakan sum'ah. Seseorang supaya didengar orang, kemudian orang itu mujinya. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi perilakunya seperti itu. Banyak kezaliman yang akan dia lakukan, banyak dosa yang akan dia lakukan, banyak kesemena-menaan, banyak maksiat yang dia lakukan karena tidak mengimani, karena dia mengingkari hari pembalasan. Tapi beda ketika orang itu mengimani hari pembalasan, mengimani nanti ada balasan dari Allah, maka dia pun takut. Dan ini diantara sebab mengapa orang itu semangat melakukan kebaikan, semangat melakukan ibadah, semangat melakukan ketaatan. Karena satu, takut kepada Allah. Ya. Dua, karena cinta kepada Allah. Tiga, karena berharap kepada Allah. Ini tiga perkara yang sering disebut oleh ulama rukun-rukun ibadah. Jadi rukun-rukun ibadah itu ada tiga. Satu, cinta. Dua, berharap. Tiga, takut. Jadi kalau orang itu pengen semangat ibadahnya, usahakan hadirkan rasa takut kepada Allah. Hadirkan juga berharap kepada Allah. Raja berharap Pahala, mencari pahala, mencari ridho Allah. Makanya dia sholat malam-malam, sholat tahajud. Kenapa? Ya, karena berharap ingin masuk surga. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afsus salam wa atimut ta'am wa sil arham wa salu fil lail wa nasun niyam tadkhulul jannata bisalam." Sebarkan salam, berikan makanan, pererat hubungan silaturahim, sholatlah di malam hari, dan orang-orang terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dengan damai. Karena berharap ingin masuk surga, dijauhkan dari api neraka, akhirnya termotivasi, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bantu orang juga demikian, nolong orang, bantu orang, termotivasi, berharap apa? Supaya dicintai oleh Allah. Bukankah disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbun nas ilallah anfa'un linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat. Akhirnya dia termotivasi karena ini dicintai oleh Allah. Akhirnya dia semangat untuk menjadi orang bermanfaat. Ketika dia diberi harta, maka hartanya ini bermanfaat, dibagikan ya hartanya, bantu orang-orang miskin, orang-orang susah. Karena dia termotivasi, ingin dicinta oleh Allah. Dia berusaha ingin menjadi orang bermanfaat. Kalau dia diberi, yaitu berupa kepintaran, kecerdasan, lalu dia menggunakan kecerdasannya itu untuk menolong agama Allah,
Dia ingin menjadi orang bermanfaat, ingin dicintai oleh Allah. Begitu juga yang lainnya. Apa yang Allah berikan kepada seseorang, maka gunakan pemberian Allah itu menjadi sarana supaya bermanfaat dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi harta maka dia gunakan hartanya di jalan Allah. Yang diberi kecerdasan maka dia gunakan kecerdasannya di jalan Allah. Yang diberi kesehatan, yang diberi ini itu, maka jangan lepas, yaitu selalu mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah, dan ingin menjadi orang bermanfaat supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir kaum muslimin, wa yamna'unal ma'un, dan mencegah orang-orang yang berbuat baik. Wa yamna'unal ma'un, mencegah, menghalangi orang yang berbuat baik. Dan diantara al-ma'un di dalam ayat tersebut ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, yani yatil insanu ilaihim yasta'iru aniyatan, yaitu seseorang yang datang lalu minjem aniyah. Aniyah itu bencana, entah itu piring atau semisalnya. Yaqulu ana muhtajun ila dalwin. Contohnya yaitu ketika seseorang mengatakan ana muhtaj ila dalwin, aku butuh ember. Au muhtajun ila ina'in asyrabu bihi, aku butuh gelas yang aku pakai untuk minum. Au muhtaj ila misbah, atau butuh lampu karuba, lampu listrik, wa ma asbaha dari, dan semisalnya. Fayamna, lalu dia mencegah atau menghalangi atau enggak mau ganti. Padahal dia ada. Dia punya ember, dia punya piring, dia punya sendok. Tiba-tiba ada orang minta tolong, kemudian dia enggak mau bantu. Ini termasuk dalam ayat tersebut. Wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang mencegah untuk melakukan kebaikan. Seharusnya kan dibantu, seharusnya ditolong, jangan pelit. Ini kebanyakan orang hablum minan nasnya itu perlu diperbaiki. Dan dalam ayat ini ada dua hubungan yang perlu kita jaga, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Dan tidak cukup hubungan hanya kepada Allah saja, kemudian tidak melakukan hubungan baik terhadap sesama. Dua-duanya ini dijalankan. Karena orang kalau ingin bahagia, maka hendaklah memenuhi hak Allah dan memenuhi hak manusia. Ada hak-hak Allah, ada hak-hak manusia. Hak-hak Allah jelas kewajiban manusia. Apa kewajiban manusia? Hendaklah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan itu hak manusia kepada Allah. Kewajiban manusia kepada Allah, dan itu hak Allah. Begitu juga ada hak-hak manusia, seperti hak suami istri. Hak istri berarti kewajiban suami. Hak suami berarti kewajiban istri.
maka kewajiban-kewajiban itu dijalankan. Legitimate Hak-hak and tersebut Etiquette Matter dipenuhi. 26%. Ini namanya hablum minan nas. Ya. Menjaga hubungan di antara manusia. Ya. Jangan sebaliknya semena-mena berbuat zalim. Di mana orang mau bahagia kalau dia tidak memenuhi dua hak tersebut. Dan ini tidak bisa dipisah. Nah, cukup orang memenuhi hak Allah, tapi hak manusia tidak dipenuhi. Dan seseorang akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang akan dikatakan orang yang bersyukur ketika dia bersyukur kepada manusia. Jadi tidak cukup hanya bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah memerintahkan supaya manusia juga bersyukur. Maka dari itu kalau kita dibantu, ditolong, ya, minimalnya doa. Jazakumullah khairan Katsira. Syukron, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu dengan balasan yang sangat banyak. Wa barakallahu fikum. Ini doa, minimalnya itu. Sudah sampai ditolong mendung. Karena ada orang itu ditolong tapi mendung. Orang hutang kan ditolong dia. Tapi naudzubillah malah orang yang ngutangi dibunuh. Dia sudah banyak ditolong, diutangi sekian, bahkan miliaran. Gak gampang nih, orang itu menjadi miliaran itu gak gampang. Maka saya ya apa? 100.000 aja juga berat. Itu orang baik, bantu, pinjemi itu baik. Ternyata apa? Ternyata dibalas air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Dan orang kayak gitu juga banyak model-model kayak gitu. Seharusnya dia berterima kasih. Inilah namanya hablum minan nas. Akhlak perlu dijaga. Jangan sampai meremehkan. Karena ada sebagian orang tuh yang penting aku sama Allah. Kita itu makhluk sosial. Kita itu bermasyarakat. Kita itu berkomunikasi. Sesuatu itu kan tidak terlepas yang namanya komunikasi. Kalau kurang komunikasi juga nggak baik. Suami istri kalau kurang komunikasi juga nggak baik. Maka itu komunikasi penting. Muamalah penting, akhlak penting, akidah juga penting. Tapi jangan meremehkan muamalah, akhlak, dan semua kita memperhatikan. Jadi maksud dari wayamnaun dan ma'un yaitu menghalangi orang berbuat baik, itu dengan memberi barang-barang yang berguna. Al-ma'un kalau secara bahasa itu artinya barang-barang yang berguna, barang-barang yang bermanfaat. Seperti itu. Baik, kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa yang bisa kita sampaikan, dan diantara faedah dari ayat tersebut atau surat tersebut diantaranya ya kita harus berusaha untuk menjadi orang yang suka menolong. Dan kata Syekh Abdurrahman Sa'di, beliau memberikan nasihat ada dua kebahagiaan yang bisa didapat oleh orang. Satu ikhlas, yang kedua suka menolong.
Jadi kalau ingin bahagia, suka-sukalah menolong orang miskin, ditolong, anak yatim, ditolong, dibantu, orang yang butuh barang, ya, maka jangan dicegah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mungkin ada yang tanyakan. Video. Pause recording.